Ciao a tutti, benvenuto nel mio canale YouTube. Buongiorno, buon pomeriggio, buonasera. Pada konten ngomong bola kali ini di episode ke-7 saya akan mereview hasil pertandingan Serie A Liga Italia di giornata ke-25 antara tuan rumah Atalanta versus Juventus. Pertandingan ini berakhir dengan kedudukan imbang satu sama. Pertandingan ini digelar di Gewi Stadium, yaitu di kandangnya Atalanta, dipimpin oleh wasit bernama Mauricio Mariani. Pertandingan ini berjalan dengan alot, yang dimana kedua tim menurunkan skuad terbaiknya, yang dimana Juventus di dua pertandingan sebelumnya sudah meraih tren positif dengan 2 kali kemenangan. Yang pertama menang lawan Hellas Verona di Liga Italia dengan skor 2-0, dan hari Jumat kemarin Juventus menang 2-1 melawan Sassuolo di Coppa Italia, dan Juventus melaju ke babak semifinal dan akan melawan Fiorentina. Oke, sementara untuk Atalanta di beberapa pertandingan terakhir mungkin agak kurang maksimal. Mereka meraih hasil imbang dan hasil kalah juga. Di pertandingan kali ini Juventus menurunkan skuad dengan formasi 4-3-3, yang mana kiper Walter Szczesny, bek sayap kiri Matias Hipio, sayap kanan Danilo. Duet back tengah itu dipercayakan kepada Leandro Bonucci dan Matthijs de Ligt. Dan di trio lini tengah Juventus memasang Manuel Locatelli, Weston McKennie, dan Adrien Rabiot. Sementara untuk ujung tombak 3 striker, Juventus tetap konsisten seperti di pertandingan sebelumnya. Mereka memakai trio maut, trio baru mereka, yaitu Alvaro Morata, Dusan Vlahovic, dan Paulo Dybala. Sementara juga Atalanta juga menurunkan beberapa pemain inti mereka, yaitu Sportiello, kiper mereka, Rafael Toloi, Meredi Miral sebagai bek tengah yang merupakan pemain pinjaman Juventus yang dipinjamkan ke Atalanta, Jim City, Tobor, Martin de Roon, Remo Freuler, Zappa Costa. Sementara sebagai trequartista itu di Koop Meiners, dan 2 striker di depan. Pelatih Atalanta Gasperini mempercayakan Luis Muriel dan Jeremy Boga. Pertandingan babak pertama di 20 menit awal Juventus mendominasi pertandingan. Itu terlihat dari beberapa peluang yang diciptakan oleh Dusan Vlahovic, dan sayangnya tendangannya masih bisa ditepis oleh Sportiello, kiper dari Atalanta. Dan juga ada percobaan dari Paulo Dybala yang menyisir dari sayap kiri dan melakukan tendangan langsung, tapi sayangnya tendangannya masih melebar. Pertandingan pertama ini berjalan dengan alot, walaupun hasil dari babak pertama kedudukan masih imbang 0-0. Sementara di babak kedua Atalanta dan Juventus melakukan jual beli serangan. Juventus juga konsisten juga melancarkan serangan. Terbukti pada menit 56 Dusan Vlahovic juga sempat melakukan shoot on target ke gawang Atalanta, memanfaatkan kemelut yang terjadi di depan gawang Atalanta. Sayangnya tendangan Vlahovic tersebut masih bisa dihentikan atau diblok oleh Sportiello. Kiper Atalanta ini sangat bermain bagus dalam pertandingan kali ini. Terus di menit 76 akhirnya Atalanta mencetak gol 1-0 lewat kaki dari Ruslan Malinovsky. Ya, Ruslan Malinovsky ini memang langganan mencetak gol gawang Juventus. Ini mana gol pada pertandingan kali ini dicetak dengan menurut saya gol yang salah satu gol terbaik minggu ini ya, karena dicetak melalui kaki kirinya, tendangan bebas langsung di luar kotak penalti, ya jauh sekali, sehingga tidak bisa ditangkap atau ditepis oleh Walter Szczesny. Terus di menit ke-84 Atalanta nyaris mencetak gol keduanya di menit ke-84 itu, di mana Ruslan Malinovsky itu mengumpan diagonal dan mengirimkan bola ke Hans Hateboer yang sudah berdiri bebas di depan Walter Szczesny, tapi sayangnya tembakan Hateboer itu masih mengenai mistar gawang, dan itu juga sangat berbahaya sekali bagi Juventus. Dan saya rasa apabila
tendangan itu berbuah gol, mungkin bisa dipastikan Atalanta akan memenangkan pertandingan ini. Juventus juga tidak menyerah sampai menit akhir, dan hasilnya pada masa injury time di menit tambahan 2 menit injury time, menit ke 92, akhirnya Juventus bisa menyamakan kedudukan lewat gol dari bek kanan mereka, yaitu Danilo, dimana berawal dari sepak pojok yang dilakukan oleh Paulo Dybala, dikonversi menjadi gol oleh Danilo, sehingga membantu Juventus terhindar dari kekalahan, dan pertandingan ini berakhir dengan skor 1-1. Dan menurut saya man of the match pada pertandingan kali ini, menurut saya Matthijs de Ligt ya, karena dia bermain sangat bagus dalam menjaga pertahanan Juventus pada pertandingan kali ini. Terbukti dari banyak tackle yang dia buat, clearance, menangkan duel udara, dan beberapa blok-blok yang dilakukan selama pertandingan ini. Hasil dari pertandingan ini tidak mengubah posisi Atalanta maupun Juventus di tabel klasemen Serie A sejak Giornata ke-25, yang dimana Juventus tetap bercokol di posisi keempat dengan raihan 46 poin, dan Atalanta bercokol di posisi kelima dengan raihan 44 poin, beda 2 poin dari Juventus, walaupun Atalanta masih mempunyai satu tabungan pertandingan. Di pertandingan lain, AC Milan juga menang melawan Sassuolo kalau tidak salah ya. AC Milan melawan Sampdoria. AC Milan sekarang masih bercokol di puncak klasemen karena kemenangan Sampdoria, kemenangan tipis atas Sampdoria 1-0. AC Milan sekarang meraih Capolista sementara dengan poin 55. Sedangkan Inter dan Napoli bermain seri di 2 hari sebelumnya, dan Inter tergeser ke posisi 2 dengan dengan poin 54, serta Napoli juga tidak berubah di posisi 3 yaitu dengan 53 poin. Walaupun Inter sebenarnya juga mempunyai satu pertandingan tabungan. Oke, di konten ngomong bola kali ini cukup sekian review yang bisa saya berikan terkait review pertandingan antara Atalanta melawan Juventus di Giornata ke-25 Serie A. Mungkin cukup sekian. Silakan kalian subscribe, silakan like, dan silakan komen video ini. Dan terima kasih sudah menonton video ini. Ciao. Sampai jumpa di konten ngomong bola selanjutnya.